warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian29. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tutorial pemasangan lampu Duromoto M5 di Honda All New CB150R yang versi pertama ya. Bukan versi baru yang baru keluar dengan CB150X, tapi ini yang versi pertamanya. Tapi yang bagian headlampnya udah LED. Seperti biasa untuk bagian peralatan yang sudah saya siapkan, pertama adalah ini adalah saklar ya. Jadi ini untuk on off-nya, on off untuk Duromoto M5, untuk low beam warna putih, high beam warna kuning, dan ini untuk soket input pengambilan arus kunci kontak yang ada di bagian headlamp lampu utama, supaya tidak ada pemotongan sama sekali di saat pas pemasangan. Yang soket 2 ini menuju ke bagian relay input nanti ke sini. Untuk bagian posisi pemasangan sendiri memang berbeda dengan CB150X ya, yang terakhir atau yang pernah saya buatkan tutorial pemasangannya. Untuk penempatan relay sendiri akan saya tempatkan di bawah jok atau di samping aki, karena untuk Honda All New CB150R yang versi pertama ini di bagian depan itu atau di bagian slotnya itu nggak ada space untuk penempatan dari bagian relay setnya. Dari rangkaian sendiri kurang lebih sama. Untuk relay saya menggunakan 3 relay seperti ini. Ini fungsinya untuk low beam warna putih, high beam warna kuning, dan satu nyala bersamaan. Ada juga di bagian sikring. Di sini ada arus min plus, ini udah pasti positif, dan satu lagi ini untuk negatifnya. Terus ada satu kabel ini yang lumayan panjang, kurang lebih sekitar 1 meter lebih. Ini akan saya sambungkan di bagian pas beam. Untuk bagian driver Duromoto sendiri, seperti biasa juga sudah saya buatkan soket pentas seperti ini 4 pin yang fungsinya itu yang pertama ini yang kabel warna hitam itu negatif, terus nyala bersamaan warna nyala putih dan nyala kuning. Untuk rangkaian sendiri kurang lebih sama untuk untuk Honda CB150R yang versi pertama dan juga Honda CB150X yang terbaru. Yang berbeda adalah penempatan posisinya. Pertama di bagian penempatan relay set, terus di penempatan bagian lampu, dan juga bagian input pengambilan saklar positif sudah kunci kontak yang menuju ke bagian saklar. Maka dari itu untuk dari segi panjang masing-masing kabel harus menyesuaikan kembali dengan posisi dari penempatan pengambilan arus input menuju ke saklar pemutus dari lampu Duromoto ataupun di bagian penempatan dari relay setnya. Untuk posisi penempatan lampu kurang lebih seperti ini. Ini posisi sebelah kiri ya. Jadi langsung nempel di bagian bodi sasis dan dibuatkan bracket custom. Untuk posisi penempatan sendiri kurang lebih seperti ini ya. Jadi posisi bracket Duromoto yang dipakai adalah posisi sebelah sampingnya, bukan di bagian bawah atau bagian atas. Dan baut yang dipergunakan untuk memperkuat dari posisi bracketnya di bagian sini ya. Ini menggunakan kunci L5 atau L yang baut 10. Jadi langsung pasang di bagian bodi sini. Sangat kokoh sekali dan tidak akan goyang. Untuk posisi sebelah kanan sendiri kurang lebih sama ya. Jadi memang mempergunakan bracket custom. Ini bukan bracket yang biasa dijual secara umum ya. Jadi ini custom menyesuaikan dari posisi penempatan dari baut yang menempel di sasis dan juga menyesuaikan dari posisi bracket yang ada di Duromoto M5. Oke, jadi untuk pemasangan sendiri memang sangat kokoh ya. Jadi tidak mudah goyang, karena untuk Duromoto M5 sendiri dari segi beban atau berat dari lampunya itu lebih berat daripada Duromoto X1, Duromoto M1, dan juga Duromoto M3. Maka disarankan untuk posisi bracket dan penempatan bracket pun lebih kokoh ataupun supaya lebih kuat. Nah, untuk posisi pengambilan arus menuju saklar ini kita menyesuaikan ya. Jadi kita lihat jalur dari saklar sebelah kirinya. Ini ada soket, ini ada 2 pin, dan juga soket 1 pin yang sebelah sini. Ini untuk keterangan kabelnya hitam strip biru. Untuk kabel positif sudah kunci kontak itu adalah warna coklat polos. Untuk bagian untuk bagian pengambilan input menuju ke bagian saklar untuk mengaktifkan dari relay set untuk Duromoto M5. Salah satu untuk mengetahui arus tersebut itu sudah kunci kontak positif atau bukan, kita di sini menggunakan tester DC 12 volt. Lalu kita coba untuk bagian satunya. Ini kita langsung jepitkan di bagian massa atau bagian bodi besi atau sasisnya. Di bagian ujung sini kita coba tes di bagian kabel warna coklat ini, lalu kita nyalakan kunci kontak on. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau memang posisi seperti ini berarti ini arus positif sudah kunci kontak, maka yang kita pergunakan untuk input menuju saklar adalah arus bagian sini. Oke, jadi lanjut untuk bagian high beam atau pas beamnya. Untuk bagian pas beam sendiri atau nyala bersamaan, kita coba pakai arus yang di sini ya. Jadi ini kabelnya biru strip hitam. Kita coba masangkan dulu.
Lalu kita tes di bagian saklar. Nah, seperti ini. Kita langsung coba nyalakan bagian pas beamnya. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk bagian pas beam dari saklar kiri Honda All New CB150R yang versi pertama ini yang udah LED, kita mendapatkan arus di bagian sini ya. Ini yang nanti fungsi untuk menyala bersamaan. Terus yang tadi soket 2 pin itu input menuju ke bagian saklar pemutus dari yang menuju ke relay set Duromoto M5. Lanjut akan saya coba langsung pasangkan dulu untuk relay set, terus driver Duromoto M5 dan juga saklar 2 mode dari Nine yang fungsi untuk mengaktifkan Duromoto M5. Setelah nanti terpasang semua akan saya review ulang dari segi pemasangannya supaya teman-teman paham dari segi penempatannya ataupun dari segi fungsinya. Oke, nah untuk penempatan dari relay set sendiri, ini posisi di bagian sini ya. Ini posisi aki. Ini untuk soket dari relay set menuju driver Duromoto M5. Ini saklar input dari saklar depan ya. Jadi ini soket input dari saklar depan, sorry. Terus untuk aki min plusnya sendiri, ini yang warna merah ini positif, disambungkan di bagian sini. Terus yang satu lagi untuk negatif, saya sambungkan di bagian sini. Oke, sebelum saya rapikan, saya jelaskan dulu untuk pemasangan seperti apa. Jadi ini ada kabel juga. Ini dari bagian depan ya. Jadi di sini ada 3 kabel. Satu ini adalah kabel untuk nyala bersamaan atau high beam and pass beam. Ini untuk kabel dari driver Duromoto M1. Driver Duromoto M5 menuju ke bagian lampu. Dan satu lagi ini dari saklar menuju ke relay set. Untuk mengaktifkan relay setnya, maka membutuhkan arus input dari saklar menuju ke relay set untuk mengaktifkan antara nyala warna merah dan nyala warna putih dan nyala warna kuning. Untuk penempatan dari bagian soketnya, jadi di sini ya, di sini saya ikat langsung naik ke atas, jadi gabung dengan kabel yang dari bagian depan sini. Untuk penempatan saklar sendiri, saya buatkan atau di sini saya menggunakan saklar dari Nine yang 2 mode yang biasa dipergunakan di bagian sini. Karena posisi di sini tuh mengganggu dari pas beam sini, maka yang saya pasang itu yang biasa buat di kanan tapi posisi saklar di sebelah kanannya. Jadi seperti ini posisinya ya. Nah, untuk posisi dari saklar yang tadi saya buatkan PNP, ini kan ada soket 2 pin ya. Jadi yang satu menuju ke bagian sini, satu lagi yang warna biru tinggal disambungkan di bagian sininya. Jadi biasanya sih kalau disebut namanya kawin silang ya. Jadi memudahkan pemasangan, tinggal cabut soket, dipasangkan soket yang ada di bagian saklarnya. Ini untuk berfungsi menyala bersamaan ya. Jadi ini untuk inputnya atau menuju ke relay set yang fungsi menyala bersamaan. Untuk posisi lampu sebelah kanan juga sama ya. Ini untuk soket dari lampu menuju ke driver Duromoto M5 ya. Ini posisi belum saya rapikan. Oke, akan saya rapikan terlebih dahulu ya. Nanti saya buatkan video lagi setelah rapi seperti apa. Setelah saya rapikan kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini untuk soketnya sudah saya ikat. Untuk driver Duromoto M5 sudah saya ikat juga di bagian sasis supaya lebih kuat dan lebih aman. Oke, ini untuk kabelnya di bagian samping langsung menuju ke bagian depan. Jadi di sini. Jadi kita langsung gabungkan di bagian selang atau kopling ya. Kabel kopling di sebagian sini. Dan untuk kabel sendiri dari saklar menuju ke relay set sudah saya pasangkan selang PVC supaya lebih aman ya, tidak mudah korslet. Dan juga untuk yang bagian menyala bersamaan atau pas beam di lampu Duromoto M5 sendiri sudah saya pasangkan ini juga ya, selang PVC juga di bagian sini. Oke, lanjut akan saya coba selesaikan, dalam artian akan saya rapikan dulu di bagian bodi-bodinya untuk melanjutkan tes di jalan untuk cahayanya seperti apa ya. Oke, kita lanjut untuk pengetesan cahayanya di outdoor atau di jalan ya. Ini untuk posisi lampu standar dari Honda All New CB150R yang LED. Ini yang versi yang oldnya ya. Ini udah menyala. Ini posisi lampu standar. Kita coba nyalakan untuk Duromoto M5. Nah, ini untuk low beam warna putih. Untuk high beamnya saya pergunakan
warna kuning seperti ini. Sangat lebar banget ya, udah mirip kayak proji atau proyektor. Tetapi di bagian pas beam atau saklar sini ya, saklar sini saya pergunakan untuk pas beam atau yang nyala bersamaan. Jadi di saat pas posisi low beam seperti ini, kita nyalakan pas beam, maka akan berfungsi yang bagian nyala bersamaan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ataupun kita pas menyalakan di bagian high beam warna kuning, kita nyalakan yang pas beam pun akan menyala juga seperti ini. Ini yang nyala bersamaan. Ataupun yang ketiga, posisi off. Ini posisi off. Untuk draw motonya kita langsung menyalakan pas beam. Nah, jadi seperti ini. Tergabung di bagian lampu jauh yang ada di lampu standar. Nah, tapi memang kalau untuk low beam sendiri, memang kebutuhannya untuk hari-hari atau harian, kita pergunakan di sini low beam warna putih. Oke, jadi teman-teman bisa melihat untuk perbedaan cahayanya. Lampu standar, ini lampu Doromoto M5. Oke, jadi untuk posisi nyalanya seperti ini. Ini aktual cahayanya. Posisi lampu standar juga menyala. Ini posisi sebelah kanan. Kita lihat cek aktual cahaya seperti ini juga. Kita coba tes pas beamnya. Nah, jadi seperti itu. Off lampu Doromoto M5-nya, langsung pas beam. Nah, sangat terang sekali. Sangat jauh bedanya ya dengan lampu standar dari Honda CB 150R ini. Coba tes untuk lampu high beam dari bawaan motornya, Om. Nah, ini untuk high beam bawaan motor. Off. Nah, kita coba nyalakan pas beam yang nyala bersamaan dari Doromoto M5. Coba. Nah, jadi seperti ini ya perbedaannya ya. Nah, kita coba lihat dari depannya seperti apa. Oke, kita coba nyalain yang standar. Nah, jadi seperti ini. Matikan standarnya. Langsung pas beam. Nah, jadi seperti ini. Kita langsung lihat aktualnya cahaya lagi. Nah, coba high beam yang dari standarnya. Nah, jadi seperti ini, langsung kita nyalakan dari pas beam Doromoto M5. Perbedaannya luar biasa ya. Ini posisinya. Yuk passing. Lepas. Oke. Oke, cukup sekian untuk review tutorial pemasangan lampu Doromoto M5 di Honda All New CB 150R yang lama atau yang old. Sekaligus tadi sudah saya jelaskan beberapa rangkaian atau jalur yang kita ambil di bagian motor dan penempatan dari relay setnya, terus bagian lampunya dan juga bagian soket, aki dan sebagainya. Untuk pemesanan dan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk lokasi sendiri saya ada di posisinya di Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabunga 15, RT 1 RW 2 nomor 167, atau bisa searching di map workshop kami, itu namanya Rian Aksesoris Motor. Untuk pemesanan atau di bagian untuk pemesanan luar kota khususnya ya, jika meminta atau merequest supaya PNP di setiap motor atau di mobil, bisa langsung saya buatkan juga. Jadi untuk mempermudah dalam pemasangan, jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar, ataupun jika ada kritik dan saran bisa langsung di kolom komentar juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan untuk motor dan mobil, khususnya yaitu mereview lampu, tutorial, ataupun membuatkan beberapa simulasi pemasangan di motor ataupun di mobil. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.